Baik anak-anak, selamat pagi semua. Hari ini Pak Guru akan membahas sedikit atau memberikan cara penyelesaian tentang pecahan biasa jika digabungkan dengan pecahan desimal. Nah, bagaimana proses pengerjaannya? Jadi anak-anak harus paham dulu. Dalam proses pengerjaan pecahan biasa yang digabungkan dengan pecahan desimal ada dua. Pertama, jawaban dalam bentuk pecahan biasa. Sedangkan yang kedua, jawaban dalam bentuk pecahan desimal. Jadi dalam proses pengerjaannya, kalian harus melihat baik-baik pertanyaannya. Apakah pertanyaannya diminta dalam bentuk pecahan biasa, ataukah pertanyaannya diminta dalam bentuk pecahan desimal. Nah, agar tidak lama lagi, Pak Guru akan menjelaskan sedikit bagaimana proses pengerjaan jawaban dalam bentuk pecahan biasa. Pak Guru akan mengambil soal latihan yang tadi Pak Guru berikan, ya, yang kemarin Pak Guru berikan, yaitu contohnya ya. Satu per 4 ditambah 0,5. Nah ini 1 per 4 ditambah 0,5. Karena jawaban yang diminta adalah dalam bentuk pecahan biasa, maka pecahan yang bukan pecahan biasa pertama-tama harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah di sini kan ada pecahan desimal yaitu 0,5. Maka ini harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 0,5 itu sama dengan angka di sini, angka belakang di belakang koma itu adalah angka 5. Ditulis per, nah seperti yang Pak Guru katakan, di belakang angka koma itu ada berapa angka? Kalau satu angka maka dia per 10. Kalau dua angka per 100, kalau 3 angka per 1000 dan seterusnya. Karena berhubung di sini adalah satu angka di belakang koma, maka ini adalah per 10. Ya. Kemudian kita perhatikan antara pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 5. Ya. Maka jawabannya adalah 5 dibagi 5 itu hasilnya 1, 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Nah, maka hasil dari 0,5 pecahan biasanya adalah 1 per 2. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, barulah kita masukkan kembali ke dalam soalnya, yaitu 1 per 4 ditambah 0,5 itu pecahan biasanya berapa tadi yang kita dapatkan? Yaitu 1 per 2 dimasukkan. Nah, setelah itu kita gunakan perkalian silang. Yaitu 4 kali 2 hasilnya 8. 2 dikali 1 hasilnya 2. Ditambah 4 kali 1 hasilnya 4. Maka mendapatkan hasil 6 per 8. Ya. Nah, sekarang perhatikan pembilang 6, penyebut 8. Maka kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Itu hasilnya adalah 3 per 4. Nah, kita perhatikan lagi, apakah masih bisa disederhanakan? Ternyata tidak bisa. Maka jawabannya adalah 3 per 4. Nah, ini contoh yang pertama anak-anak. Ya. Karena jawabannya itu dalam bentuk pecahan biasa, maka hasil akhirnya adalah pecahan biasa, wajib pecahan biasa. Oke, dari sini kalian sudah paham. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Agar lebih paham lagi ya. Di sini Pak Guru mengambil soal 0,5 ditambah 2 per 5. Nah, langkah pertama sama seperti yang tadi Pak Guru jelaskan.
Kalau jawabannya diminta ke dalam bentuk pecahan biasa, maka yang ada di dalam soal, yang pecahan desimal, harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Dengan cara kalian perhatikan, dari dua buah pecahan ini mana yang bukan pecahan biasa. Nah, ini yang bukan pecahan biasa adalah 0,5. Maka ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang kita perhatikan, ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka, maka kita harus ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 5/10. Karena tadi kan satu angka di belakang koma itu adalah per 10. Setelah itu kita lihat apakah ini masih bisa disederhanakan. Ternyata masih bisa, sama-sama dibagi 5. Maka mendapatkan hasil 1/2. Setelah itu kalian perhatikan lagi, apakah masih bisa disederhanakan? Oh, ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka inilah pecahan biasa dari 0,5. Tinggal dimasukkan atau digabungkan ke dalam bentuk soalnya yang pertama, yaitu 0,5 ditambah 2/5 itu sama dengan 0,5 adalah pecahan biasanya 1/2 ditambah 2/5. Itu sama dengan, kita kali silang, 2 kali 5 hasilnya 10, 5 kali 1 hasilnya 5, dan 2 kali 2 hasilnya 4. Sama dengan 5 ditambah 4 hasilnya 9/10. Sekarang perhatikan, apakah 9/10 ini masih bisa disederhanakan? Ternyata tidak bisa. Maka jawabannya adalah 9/10. Nah, itu video pertama, cara pengerjaan jawaban yang mengarah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi diminta dalam bentuk pecahan biasa. Nah, inilah proses pengerjaannya. Nah, untuk jawaban yang diminta dalam bentuk pecahan desimal, kalian bisa menyaksikan video daring dari Pak Boni yang kedua. Disimak baik-baik ya.